Perkenalkan, nama saya Noberti Norasikin Deplarina Hure dengan NIM 22011600075. Jadi teman-teman, saya berperan sebagai konselor dan rekan saya Dan saya Yohania Tasya Tuto dengan NIM 2201160023. Saya sebagai konseli. Jadi teman-teman, saya dan teman saya akan mempraktikkan pendekatan bioforestik dengan teknik penguatan positif kepada siswa yang kecanduan bermain gadget. Selamat menyaksikan. Permisi Bu. Iya. Selamat masuk. Selamat pagi Bu. Pagi. Silakan duduk. Selamat pagi, Ita. Selamat pagi Bu. Apa kabar hari ini? Kabar baik-baik saja Bu. Oh iya. Sebelum ke ruangan Ibu, tadi Ita ada kegiatan apa ya? Jadi tadi sebelum ke ruangan Ibu, saya ada mengikuti mata pelajaran Bahasa Indonesia Bu. Oh, Bahasa Indonesia. Kalau Bahasa Indonesia berarti dengan Ibu Ina ya? Ya Ibu. Tadi bagaimana pembelajaran di kelas tadi? Tadi pembelajaran di kelas cukup menyenangkan Bu, karena kami sama-sama belajar diskusi kelompok Ibu. Oh, jadi diskusi kelompok bersama teman-teman. Ya. Sepertinya jadi menyenangkan sekali ya. Ya. Oke, jadi Ita sebelumnya Ibu mau tanya dulu, Ita tahu tidak tujuan Ita datang ke ruangan Ibu? Sebelumnya sebenarnya saya tidak tahu Bu maksud dan tujuan saya dipanggil untuk datang ke ruangan Ibu. Oke, baik. Jadi sebelumnya Ibu berterima kasih karena Ita sudah bersedia datang ke ruangan Ibu. Tidak terpaksa kan datang ke ruangan Ibu? Ya, begitulah Bu. Oke, sebenarnya Ibu minta maaf juga ya. Jadi Ibu memanggil Ita ke ruangan Ibu karena Ibu mendapat informasi dari guru-guru, terkhususnya guru wali kelas Ita. Katanya Ita di kelas itu suka sekali bermain HP. Jadi ada materi yang dipaparkan oleh guru-guru gitu, Ita lebih senang ke gadget gitu, ke HP, senang sekali gitu. Jadi gimana? Jadi sebenarnya ketika dalam kelas saya sering bermain HP Bu. Memang ada kesempatan saya untuk bermain HP, apalagi ketika pada jam pelajaran yang mata pelajaran membosankan sekali Bu. Jadi ketika saya bermain HP itu Bu, saya sedang menggambar animasi di HP Bu. Jadi saya mempunyai aplikasi tertentu untuk menggambar Bu. Oh, jadi Ita ini suka sekali ya menggambar begitu ya? Ya Bu. Atau selain menggambar di dalam HP, menggambar animasi-animasi tersebut, mungkin ada sesuatu sehingga yang membuat Ita tuh buka HP begitu, buka HP, notif mungkin seperti itu. Jadi iseng-iseng lihat HP, buka kayak ada pemberitahuan begitu Bu. Jadi kayak iseng-iseng lihat HP, kayak fokus kayak tidak fokus, kayak sudah malas di dalam ruangan begitu Bu. Saya selalu buka HP, cek HP Bu. Tapi ketika tujuan saya pertama untuk lihat HP notif begitu, tetapi nanti alihnya ke aplikasi yang lain Bu. Iya. Jadi kayak sudah menjadi kebiasaan saya tanpa disadari tanpa juga disadari, ya. Bu. Oke. Jadi Ita bosan juga ya, bosan dengan mata pelajaran, khusus untuk ada matematika ya kan, matematika. Kita kan IPS ya, jadi itu kan belajar sosial, ekonomi, itu angka-angka banyak sekali. Jadi Ita merasa bosan begitu, Iya, Bu. sehingga Ita membuka aplikasi kayak itu tadi. Ita ada punya aplikasi yang menggambar ya. Oke, jadi begitu. Jadi Ibu mau memberitahukan kayak kita ya, jadi mungkin dari situ sehingga Ita pembelajarannya di kelas itu terganggu ya, jadi konsentrasinya terganggu, Ita kurang paham dengan materi-materi yang dipaparkan oleh guru-guru seperti itu. Jadi Ibu mendapat informasi juga dari wali kelas Ita tadi itu soal apa ya,
nilai ITA tuh semakin menurun kan. Sebelum waktu itu ya masuk ke kelas 10 itu ITA nilainya bagus, nilainya sangat memuaskan kata guru wali kelas ITA. Tapi akhir-akhir ini karena mungkin bermain gadget itu sehingga ITA juga nilainya menurun seperti itu. Nah, jadi ibu mau memberitahukan ke ITA, jadi karena main gadget itu memang bagus. Tujuan awal ITA untuk menggambar karena itu kan hobi ITA untuk menggambar seperti itu. Tetapi kita harus pikirkan juga dengan prioritas ITA kan anak sekolah, jadi kita harus fokus dengan pelajaran-pelajaran gitu, tugas-tugas yang diberikan oleh guru itu kita harus mengerjakannya, prioritaskan yang penting. Itu juga penting tapi disisihkan gitu. Setelah mengerjakan tugas baru kita boleh main gadget seperti itu. Jadi begitu juga Bu, saya juga pernah berpikir seperti begitu. Jadi kelas 10 itu sebelum saya mengenal aplikasi yang menggambar itu Bu. Jadi setelah saya naik kelas 11 saya mengenal aplikasi itu sehingga saya selalu fokus dengan HP Bu. Jadi ketika di dalam kelas juga saya selalu dengan teman juga sulit sekali saya untuk berinteraksi juga Bu. Jadi antara membagi waktu dengan pembelajaran itu juga saya sudah berusaha Bu, saya sudah berusaha untuk membagi waktu. Tetapi kayak di dalam diri saya sendiri tuh kayak menggambar tuh yang menjadi prioritas saya Bu. Jadi kayak ketika saya mempunyai tujuan bilang menggambar gitu Bu. Tetapi ketika dipikirkan kalau tugas belum begitu Bu, itu nanti saya harus misalnya mengesampingkan tugas dulu. Jadi kita lebih fokusnya ke gambarnya. Iya. Jadi saya kayak bagaimana cara supaya saya bisa membagi waktu dengan ya, baik, memanajemen waktu. Jadi harus memprioritaskan pembelajaran terlebih dahulu, tugas-tugas baru nanti untuk menggambar seperti itu. Oke, tadi juga Ita sempat bilangnya kalau Ita sulit berinteraksi ya dengan teman-teman sekitar. Nah, oke, jadi begini jadi Ita harus tahu Ita main gadget keseringan main gadget itu nanti di rumah juga Ita sering main gadget ya pasti ya. Oke, karena keseringan main gadget itu nanti bisa juga mata Ita juga nanti bisa ya rabun gitu. Terus nanti kepala juga sakit itu kalau keseringan main gadget kan radiasi dari HP juga kan ya seperti itu. Jadi di sini coba Ita berusaha untuk kayak begini. Jadi Ita tuh pikir, aduh ini nilai saya ini sudah berkurang seperti ini, nilai sudah menurun, ini bagaimana? Nanti pasti orang tua tanya kan, orang tua pasti akan marah kan. Coba mungkin mama Ita ya kan, mama Ita pasti akan marah ya, seperti tanya ya kenapa nilainya menurun, kelas 10 nilainya bagus sampai juara, kenapa kelas 11 ini semakin menurun ya. Jadi kalau ketika saya bermain HP itu orang tua saya tidak terlalu tahu Bu. Jadi kan saya kan mau menggambar, jadi menggambar itu saya butuh ketelitian dan fokus. Jadi kebanyakan konsentrasi. Jadi saya kebanyakan bermain HP itu di dalam kamar Ibu. Jadi ketika di luar saya tidak sering juga main HP kurang juga ya. Oh jadi di dalam kamar baru Ita fokus kan ya? Karena kebanyakan saya juga di dalam kamar, orang tua saya juga kerja Bu. Oke, jadi mungkin dari situ orang tua bertanya-tanya, aku kenapa ini anak saya kan di rumah cumanya di kamar gitu, terus di sekitaran di dalam rumah itu biasa-biasa seperti kayak ya pekerja seperti biasa, seperti kesehariannya Ita itu. Jadi orang tua bertanya ya. Jadi dari situ cobalah Ita buat ini jadwal begitu Ita, coba waktu sebelum Ita bangun tidur jam berapa, habis itu pergi siap untuk ke sekolah, pulang sekolah, nah di sekolah dapat tugas apa, Ita langsung pulang sekolah langsung selesaikan memang agar tidak menumpuk. Kalau sudah menumpuk kan pasti bosan ya, sudah malas untuk mengerjakan ya kan. Jadi coba Ita masuk ke kamar, kan Ita senang kan di kamar, Ita ke kamar, Ita coba usahakan supaya bisa mengerjakan tugas terlebih dahulu, sisihkan, menyampingkan dulu itu menggambar. Ya memang menggambar lebih menarik ya. Satu juga ya mau kerjakan matematika begitu kan, lebih penting ya, maksudnya menurut kita lebih menyenangkan ya menggambar gitu. Tapi Ita interaksi lah dengan teman-teman atau dengan guru mata pelajaran apa yang Ita belum paham kayak begitu. Contohnya dengan teman-teman yang mungkin lebih memahami materi, contohnya matematika begitu kan. Coba Ita tanyakan ke teman-teman, harus berinteraksi.
berinteraksi itu bagus, menyenangkan juga interaksi, bukan hanya cuma HP. Kita berinteraksi juga menyenangkan. Kita tanya kepada teman kita, contohnya rumus ini bagaimana, supaya kita bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Sehingga pulang kita, kalau kita sudah paham dengan materinya, pasti kita saat mau mengerjakan tugas itu menyenangkan sekali. Sama seperti kita menggambar. Awal kelas 10 kan kita belum mengetahui aplikasinya. Setelah kita sudah mengetahui aplikasinya, sudah menyenangkan, kita rasa aduh menyenangkan sekali. Ya itu awalnya dari sudah mengetahui. Jadi kalau kita sudah mengetahui dia punya rumusnya, kita menerapkan nanti pas ada tugas begitu kan kita kerjakan. Jadi saran dari ibu ya lebih baiknya kita mendahulukan pembelajaran, karena itu juga untuk masa depan kita juga kan. Itu orang tua bangga kan, kelas 10 orang tua bangga, masa kelas 11 kita nilainya menurun begitu kan. Itu pasti orang tua juga merasa aduh ini saya salah apa sehingga anak saya juga seperti ini, seperti itu. Ya baik Bu, nanti saya akan berusaha membagi waktu antara pelajaran Mengerjakan tugas terlebih dahulu dengan bermain HP atau saya menggambar di aplikasi di HP Bu. Nanti saya akan membagi waktu mana yang lebih dahulu dan mana yang disampingkan dulu ya. Jadi ibu mau tanya nih, Ita ada tidak niatan gitu untuk mau merubah kebiasaan Ita bermain gadget seperti itu? Tentu saja Ibu, karena dengan bermain gadget itu kan berpengaruh pada nilai akademis saya juga. Karena itu orang tua juga pasti sedia. Oke. Jadi ibu kasih tips-tips ya, tips-tips supaya Ita ini bisa merubah kebiasaan Ita yang bermain gadget. Nah, tapi kita buat kesepakatan dulu. Ya, kita paham ya kesepakatan kita ya nanti. Jadi kesepakatannya ibu, Ita kan suka menggambar kan di HP ya. Jadi ibu mau nanti ibu hadiahkan ke Ita, ibu kasih reward ya. Ibu kasih alat tulis, alat ini menggambar begitu, alat menggambar, nanti semua alat lengkap ya, sepaket gitu. Ita mau tidak? Mau Ibu, karena itu adalah hobi saya Bu. Iya, oke, bagus. Jadi nanti kita buat kesepakatan ketika Ita ini, tapi Ita sebelumnya ibu harus menyampaikan dulu, Ita merubah kebiasaan Ita itu harus dari hati, jangan karena reward dari ibu jadi Ita langsung saya harus mendapatkan ini hadiah ini begitu. Jadi saya harus merubah kebiasaan saya untuk lebih fokus berkonsentrasi dalam kelas, fokus mengerjakan tugas, jangan ya. Ini harus dari hati Ita sendiri ya. Jadi nanti kita buat kesepakatan ini, kita harus lebih fokus belajar, harus mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru. Nah, setelah dari situ nanti ibu dapat ini informasi dari wali kelas Ita ya. Nanti ibu tanyakan ke wali kelas Ita bagaimana, ada perubahan tidak Ita ya, seperti itu. Kalau memang ada perubahan meningkat nih, kalau nanti nilai Ita yang sebelumnya ya di bawah anjok gitu semakin meningkat. Nah, dari situ ibu akan memberikan Ita reward. Bagaimana? Baik Ibu. Oke. Jadi terima kasih banyak ke Ita yang sudah datang ke ruangan ibu. Ibu sangat berterima kasih sekali. Ibu harap Ita bisa merubah kebiasaan Ita yang bermain gadget seperti itu. Ita harus fokus ya, harus lebih fokus. Ita sudah kelas 11, nanti sedikit lagi kelas 12, nanti mau ke perguruan tinggi, jadi harus lebih fokus. Oke Ita, jadi ibu harap nanti Ita lebih fokusnya ke pembelajaran, dahulukan dulu tugas-tugas supaya nilai akademik kita bagus ya. Terus boleh Ita menggambar, tapi mengesampingkan dulu ya, kerja dulu tugasnya sehingga nanti dapat nilai yang memuaskan, orang tua juga senang begitu ya. Jadi semoga Ita bisa merubah kebiasaan Ita bermain gadget seperti itu. Ya Bu, nanti saya akan berusaha mengatur waktu mana yang diprioritaskan dan mana yang disampingkan dulu. Nanti saya akan berusaha Bu. Oke Ita, mungkin sampai sini dulu ya sesi konseling kita. Jadi nanti kita lanjutkan minggu depan. Semoga ada perubahan ya, dari Ita supaya ya semoga dengan Ita merubah kebiasaan Ita mendapat nilai yang memuaskan, dan nanti Ita bisa dapat reward dari ibu kan. Ibu sudah janji ke Ita, Ita dapat reward dari ibu, tapi jangan kurang reward ibu. Jadi Ita senang ya mau merubah kebiasaan Ita, tapi dari tulus dari hati Ita. Karena perubahan dari diri sendiri Bu. Oke. Iya Bu. Oke, sampai sini dulu sesi konseling kita. Selamat pagi Kak. Pagi Bu, terima kasih. Oke.
kita hati-hati. Iya, Bu.